Shalom, selamat hari Sabat. Sabat hari yang senang. Baik, terima kasih untuk sambutan dari saudara-saudara sekalian. Saya berterima kasih kepada majelis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkhotbah pada Sabat Tuhan yang suci ini. Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah siap untuk mempelajari firman-Mu. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti, kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, di Sabat Tuhan yang suci ini, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Kolose pasal 2, Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-23 dengan topik carilah perkara yang ada di atas. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menulis kitab Kolose atau menulis surat kepada jemaat di Kolose ini, jemaat ini sedang mengalami masalah yang sangat serius, yaitu ada ajaran-ajaran sesat yang mengganggu orang-orang di jemaat Kolose untuk iman mereka kepada Tuhan dan mengganggu mereka dalam kebenaran kepada Tuhan. Dan ajaran Paulus ini sangat relevan bagi kita di akhir zaman ini, di mana berbagai ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan terus bermunculan. Dan sebagai umat Allah, kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita perlu kepekaan rohani terhadap setiap ajaran-ajaran palsu. Kita perlu waspada terhadap ajaran-ajaran palsu ini, agar iman kita tetap teguh di dalam Kristus. Baik saudara-saudara, kita akan baca dari ayat per ayat, kemudian kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan mengenai carilah perkara yang di atas. Kita baca ayat yang ke-16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Dalam ayat ini Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk tidak membiarkan orang lain menghakimi mereka dalam hal yang berkaitan dengan praktek keagamaan daripada orang Yahudi, termasuk makan dan minum, perayaan hari raya, bulan baru, dan juga hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penting bagi kita untuk memahami konteks dalam ayat ini, di mana ada guru-guru palsu yang mereka mengajarkan bahwa ketika mau menjadi Kristen sejati, orang-orang non-Yahudi harus bisa mengikuti setiap tradisi atau setiap kebudayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi, maka mereka akan disebut sebagai orang Kristen yang sejati. Tetapi di sini Paulus mengajarkan bahwa untuk menjadi Kristen yang sejati, orang-orang bukan Yahudi tidak perlu mengikuti semua hukum tradisi, dan Paulus menegaskan bahwa keselamatan dan pertumbuhan rohani tidak bergantung pada praktek realistik semata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita umat Advent, kita memahami bahwa hukum Allah termasuk 10 hukum yang di dalamnya adalah perintah untuk menyucikan hari Sabat. Dan ini adalah hukum yang kekal dan merupakan standar kebenaran yang sah. Dan di sini Paulus sedang berbicara mengenai hukum seremonial atau hukum upacara, dan itu semua sudah digenapi oleh Tuhan di atas tiang kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi, ayat 16 ini menjadi kunci utama atau senjata utama bagi denominasi gereja lain untuk menyerang kita, umat-umat Advent. Saya ingin dijelaskan sedikit mengenai makanan dan juga hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanan yang dicantumkan dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 16, dia memiliki bahasa asli brosei dari kata dasar brosis yang artinya makanan yang diciptakan oleh Tuhan. Dan makanan ini tidak haram, saudara. Dan di sini Paulus tidak sedang berbicara mengenai makanan haram atau halal, tetapi di sini konteksnya adalah ada praktek-praktek orang Yahudi, mereka mengikuti praktek-praktek diet tertentu, dan mereka ingin agar orang-orang pada saat itu mengikuti praktek yang mereka lakukan. Begitu juga dengan hari Sabat. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada banyak perayaan orang Yahudi yang disebut sebagai hari Sabat. Kita bisa lihat dalam Imamat pasal 23 ayat 1 sampai seterusnya,
di situ berbicara mengenai hari-hari raya. Saudara-saudara yang dikasihi, saya berikan beberapa contoh tentang hari-hari yang disebut sebagai hari Sabat oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama, Yom Kippur atau hari perdamaian. Hari perdamaian ini di mana orang-orang Yahudi berpuasa penuh dan mereka berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Dan hari ini juga mereka sebut sebagai hari Sabat. Kemudian hari Sofot atau hari Paskah. Ini adalah hari memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan hari ini juga disebut sebagai hari Sabat. Dan yang berikut hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun ini memperingati kehidupan bangsa Israel di padang gurun pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, saya ingin kita lihat bersama-sama dalam kitab Imamat pasal 23. Imamat pasal 23 ayat 3. Imamat pasal 23 ayat 3 dikatakan, 6 hari lamanya boleh lakukan pekerjaan, tetapi pada hari Sabat, pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ini adalah Sabat mingguan atau Sabat hari ke-7 yang dikuduskan kepada Tuhan, atau Sabat Tuhan, dikatakan Sabat Tuhan. Saya ingin kita lihat lagi dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 32. Ayat 32 dikatakan, itu harus menjadi Sabat hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Ini adalah Sabat manusia. Jangan kita salah bedakan antara Sabat Tuhan dengan Sabat manusia yang dijadikan hukum Musa. Dan Sabat manusia ini adalah hari peringatan-peringatan tertentu yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan semua itu sudah dipalangkan di atas tiang kayu salib. Dan yang Paulus maksud dalam kitab Kolose, suratnya kepada jemaat di Kolose adalah Sabat-sabat manusia atau hari-hari raya atau hukum-hukum Musa, karena semua itu sudah digenapi. Ayat 17 dalam kitab Kolose pasal 2, semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Artinya bahwa semua hukum Musa, hari Sabat, hari-hari raya atau tradisi-tradisi orang Yahudi, semua sudah dipalangkan di atas tiang kayu salib. Kristus telah menggenapi semua itu. Oleh sebab itu, fokus utama kita adalah Kristus dan keselamatan yang kita terima melalui iman kita kepada Kristus. Baik, kita lanjut di ayatnya yang ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan atau tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran-pikiran duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi, kita sebagai umat Advent, kita percaya bahwa hanya ada Allah Trinitas yang kita sembah. Kita harus ingat bahwa malaikat adalah ciptaan yang diciptakan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu malaikat bukanlah objek penyembahan bagi kita. Orang-orang Yahudi mempraktikkan untuk penyembahan terhadap malaikat, dan mereka mau agar orang-orang non-Yahudi, bahkan orang-orang yang ada di jemaat Kolose, mengikuti praktek-praktek yang mereka lakukan. Ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Saudara-saudara, Kristus adalah sumber kehidupan dan pertumbuhan rohani bagi seluruh jemaat yang adalah tubuh Kristus. Oleh sebab itu, ketika kita melepaskan diri dari Kristus, maka kita akan mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Saudara-saudara, Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Semua itu hanyalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Ayat 21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ayat 22, semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Paulus menegaskan bahwa aturan-aturan ini hanyalah aturan manusia dan bukan berasal dari otoritas ilahi. Ketika kita mengikuti tradisi dan ajaran manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita akan jauh dari kebenaran. Kita lanjut ayatnya yang ke-23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri dan menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara-saudara, ajaran-ajaran ini mungkin terlihat bijaksana oleh karena ada ibadah di sana, ada juga penyembahan di sana, tapi kita harus ingat bahwa itu adalah ibadah yang dibuat oleh manusia atau ibadah palsu. Dan semua itu tidak ada nilainya sedikit pun dalam menanggulangi keinginan daging kita. Artinya bahwa perbuatan hati kita, perubahan hati dan kemenangan atas dosa tidak bisa dicapai melalui praktek-praktek lahiriah semata, melainkan melalui iman kita kepada Kristus. Kita percaya bahwa disiplin rohani dan pengendalian diri itu penting, namun kita juga memahami bahwa inti dari kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan dan penyerahan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi kesimpulan bagi kita, Kristus adalah kepala dan sumber kebenaran. Oleh sebab itu, setiap ajaran harus diuji, apakah ajaran ini meninggikan Kristus atau tidak. Setiap ajaran yang kita dengarkan, ajaran yang kita alami, kita harus uji apakah itu meninggikan Tuhan atau tidak. Kemudian kita harus waspadai bentuk-bentuk ibadah yang tidak alkitabiah. Kita harus berhati-hati dengan praktek-praktek keagamaan yang tidak memiliki dasar firman Tuhan. Jangan kita mengandalkan perbuatan lahiriah untuk menjadi standar keselamatan bagi kita. Karena keselamatan adalah anugerah dari Allah melalui iman kita kepada Tuhan. Sebagai umat Advent, kita memiliki warisan kebenaran Alkitab yang kaya. Oleh sebab itu, marilah kita terus mempelajari dan menghidupkan kebenaran itu. Dengan kewaspadaan rohani, kita akan mampu mengenal dan menolak setiap ajaran-ajaran yang ingin untuk kita binasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.